Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Untuk video kali ini saya akan membahas dua tema, yaitu politik luar negeri dan dalam negeri. Yang pertama datangnya dari Rusia, yang kabarnya akan membuat patung proklamator kita Bapak Soekarno di Moskow. Terus berita yang kedua itu tentang komitmen Pak Prabowo yang pernah saya singgung di video yang kemarin. Jadi kita masuk ke berita pertama, datang dari kabar patung presiden pertama kita Indonesia, yaitu Bapak Soekarno, yang kabarnya bakal dibangun di Rusia. Seperti yang kalian tahu, Bapak Soekarno merupakan pemimpin pertama Indonesia yang punya hubungan erat dengan pemimpin Uni Soviet kala itu, yaitu pemimpin Uni Soviet Bapak Nikita Khrushchev. Bahkan sampai terlihat di sebuah momen di mana mereka berdua itu udut, itu ambil api dari mulut ke mulut. Artinya sudah sangat dekat dan sangat akrab sekali. Dari sumber berita yang mantap mengenai pembangunan patung Soekarno di Moskow ini pun diungkap langsung oleh Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, di mana Kedutaan Besar Rusia Jakarta pada Sabtu 10 Juni 23 ya, seperti kemarin ya, mengatakan bahwa patung Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Soekarno akan dibangun di Taman Seni Museum Moskow, dan pembangunan ini pun bukan tanpa alasan. Dari tautan pada Twitter tersebut disebutlah bahwa pembangunan patung tokoh proklamator RI ini di Moskow adalah sebagai respon peresmian patung kosmonot Yuri Gagarin pada tahun 2001 silam di Indonesia, dan pembangunan patung Soekarno di lokasi Taman Seni Moskow ini pun ternyata juga memiliki sejarah tersendiri. Ketua Komisi Seni Monumental Duma Kota Moskow, Mr. Igor Vorklenke, menerangkan bahwa berdasarkan arsip tahun 1956 dari studio film dokumenter pusat di Uni Soviet diketahui bahwa dulu Bapak Soekarno telah mengunjungi galeri Tretyakov. Ia pun lanjut perjalanan di tepi sungai Moskow yang sekarang menjadi Taman Seni Moskow di sejarah untuk Moskow ya, untuk Soviet. Bapak Soekarno pun pernah mengunjungi ke lokasi yang sekarang dipilih untuk membuat patung tersebut. Mantap ya. Kita apresiasi untuk Soviet ya. Terus berita kedua yaitu tentang usulan perdamaian Pak Prabowo di Shangri-La dialog kemarin saat Singapura. Walaupun ditolak Ukraina, tapi sempat disambut baik oleh Rusia. Namun kini muncul berita ternyata tiba-tiba Rusia menolak lagi usulan perdamaian yang diusulkan oleh Pak Prabowo. Namun tak semua usulan perdamaian ditolak. Yang usulan ditolak yaitu terkait usulan referendum Pak Prabowo. Artinya
itu ditolak di item 5 ya. Nah, hal tersebut kita dapat sumber dari kumparan.com. Penolakan ini pun ternyata diungkapkan langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Ibu Maria Zakharova, mengaku telah mencermati usulan perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Indonesia yaitu Bapak Prabowo pada pekan lalu. Dan dari 5 poin perdamaian itu dapat 1 usulan yang ditolak oleh Rusia. Itu. Jadi yang sempat dibahas sekarang di Indonesia ya, masalah usulan Prabowo tersebut untuk melaksanakan referendum ya. Dan menurut Rusia berarti referendum ulang, karena di wilayah yang disengketakan antara Rusia dan Ukraina itu sudah pernah diadakan referendum. Jadi wilayah-wilayah di Ukraina itu antara lain Donetsk dan Luhansk. Kemudian dalam beberapa keterangan tertulis dirilis oleh Kedutaan Besar Rusia Jakarta hari Kamis 8 Juni 2003 yang mengatakan bahwa usulan terkait referendum ulang itu tidak diperlukan. Kami menganggap referendum ulang di wilayah baru mengenai bergabung Rusia tidak diperlukan, ujar Jaga Eropa, di mana keputusan ini pun diperoleh berdasarkan fakta bahwa keputusan pendudukan Donetsk atau Republik Rakyat Donetsk atau disingkat DPR, atau kemudian Luhansk Republik Rakyat Luhansk atau IPR, kemudian Zaporizhia dan Kherson melalui referendum yang digelar pada September tahun 2002. Kemarin sudah bersifat final dan tidak dapat direvisi ulang. Itu yang bisa disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Soviet ya, yang istilahnya hal-hal ini menurut Menteri Luar Negeri Soviet itu tidak melanggar prinsip-prinsip piagam PBB. Maka dari itu untuk Rusia tidak bisa menerima usulan Pak Prabowo masalah referendum itu. Saya pikir itu yang sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Merdeka.